Aku tidak peduli kamu sudah menyuapinya selama 7 tahun. Di dalam tubuh anak ini mengalir darahku, bukan sup ayam hambar buatanmu. Hari ini juga, bumi harus ikut aku pulang. Ambil saja nyawaku, Raina. Tapi jangan harap kamu bisa melangkah melewati pintu ini untuk membawa bumi. Kamu hanya melahirkannya, tapi akulah yang menghidupkannya. Sebelum kita lihat siapa yang akhirnya memenangkan hati bumi, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan drama penuh air mata ini. Jangan lupa like video ini, dan absen sekarang di kolom komentar, tulis nama dan asal kota kalian. Contoh, hadir, Siti dari Surabaya. Yuk, kita ramaikan kolom komentar. Aku tidak butuh penjelasan soal artistik foto ini, Raina. Aku butuh kamu pulang ke Jakarta sekarang juga. Suara dari seberang telepon itu bergetar, membuat Raina menjauhkan ponsel dari telinganya. Raina menghela napas panjang, menatap hamparan sawah di pedalaman Jawa Tengah yang baru saja ia abadikan. Ibu, aku sudah bilang, aku sedang mengerjakan proyek besar. Kenapa ibu selalu memaksa setiap kali aku mencoba tenang? Ini soal Bayi Inah, Ray. Dia kritis. Dia terus memanggil namamu. Dia bilang dia punya hutang nyawa padamu sebelum dia meninggal. Pulang, Raina. Ini permintaan terakhirnya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Bayi Inah bukan sekadar asisten rumah tangga bagi Raina. Dia adalah sosok yang memegang tangan Raina saat Raina berjuang melahirkan 7 tahun lalu di sebuah klinik terpencil, saat Raina diasingkan keluarganya karena hamil di luar pernikahan yang direstui. Saat itu, Bayi Inahlah yang menyampaikan kabar pahit bahwa bayinya tidak tertolong. 12 jam kemudian, Raina sudah berdiri di ambang pintu sebuah kamar rumah sakit yang berbau obat menyengat. Di atas ranjang, seorang wanita tua tampak sangat payah. Begitu melihat Raina, mata Bayi Inah membelalak, air matanya langsung luruh. Non Raina, suara itu sangat parau. Raina menggenggam tangan keriput itu. Aku di sini, Bayi. Kenapa Bibi seperti ini? Tenanglah. Dosa. Bibi berdosa besar pada Non Raina. Bayi Inah terbatuk, wajahnya memerah menahan sakit yang luar biasa. Malam itu malam di klinik 7 tahun lalu, bayi itu tidak mati, Non. Raina membeku. Seluruh syaraf di tubuhnya seakan berhenti berfungsi. Bibi bicara apa? Bibi sendiri yang bilang padaku dia sudah dikuburkan. Bibi yang menunjukkan makamnya. Itu makam kosong, Non. Ibu Non yang menyuruh Bibi melakukannya. Beliau tidak ingin Non merusak masa depan karena bayi itu. Bayi itu diberikan kepada orang lain. Ke keluarga yang sudah lama menunggu anak. Bayi itu hidup, Non. Dia hidup. Bibi bohong. Jangan bercanda dengan nyawa anakku, Bayi. Raina berteriak histeris, membuat suster di luar segera masuk untuk menenangkan, namun Raina menepisnya. Di mana dia? Di mana anakku? Namanya sekarang Bumi. Dia ada di kota, di pinggiran kota ini. Cari keluarga Haikal dan Aisyah. Tolong maafkan Bibi, Non. Tolong. Setelah kalimat itu, monitor jantung di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi panjang yang mengerikan. Bayi Inah pergi untuk selamanya, meninggalkan Raina dengan ledakan kenyataan yang menghancurkan seluruh dunianya. Raina keluar dari rumah sakit dengan langkah gontai. Ibunya, yang baru saja tiba, langsung mencoba memeluknya, namun Raina mundur dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Tanya Raina dengan nada rendah yang menakutkan. Raina, ibu lakukan itu demi kebaikanmu. Kamu masih sangat muda, karirmu baru dimulai. Kebaikan apa? Membunuh jiwaku selama 7 tahun adalah kebaikan? Aku mengunjungi makam kosong setiap bulan, menangis di atas tanah yang isinya hanya kebohongan kalian. Di mana kemanusiaan ibu? Raina, dengar, anak itu sudah bahagia. Dia punya orang tua yang mencintainya. Tapi aku ibunya. Darahku mengalir di tubuhnya. Ibu memberikan anakku seolah-olah dia adalah barang bekas. Raina berteriak di depan lobi rumah sakit, tak peduli pada tatapan orang-orang. Aku akan mencarinya. Dan jika aku menemukannya, aku bersumpah ibu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupku. Raina masuk ke dalam mobilnya,
mengabaikan teriakan ibunya yang memanggil-manggil namanya. Di dalam mobil, ia mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Amarah, kerinduan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Selama 7 tahun ini, ia merasa cacat secara emosional karena kehilangan anak, dan ternyata anak itu ada di suatu tempat, bernapas, tertawa, dan memanggil wanita lain dengan sebutan, Ibu. Bumi. Bisik Raina. Nama itu terasa begitu asing namun sangat manis di lidahnya. Tunggu ibu, nak. Ibu akan menjemputmu pulang. Raina menginjak gas dalam-dalam. Tujuannya hanya satu, alamat yang dibisikkan Bei Inah di detik-detik terakhirnya. Ia tidak tahu siapa itu Haikal atau Aisyah. Yang ia tahu hanyalah mereka telah mencuri 7 tahun kebahagiaannya, dan ia tidak akan membiarkan pencurian itu berlanjut 1 hari pun lagi. Raina menghentikan mobilnya di depan sebuah pagar kayu bercat putih yang ditumbuhi tanaman merambat. Rumah itu tidak besar, namun terlihat sangat rawat dengan halaman yang penuh dengan bunga matahari dan mainan anak-anak yang tertata rapi. Jantung Raina berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rusuknya. Ia menggenggam secari kertas berisi alamat yang ia dapatkan dari catatan lama Bei Inah yang ia temukan di rumah duka. Ini tempatnya. Di sini dia tinggal, bisik Raina pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat ia mematikan mesin mobil. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus langsung menggedor pintu itu dan berteriak menuntut anaknya kembali? Atau haruskah ia diam di sini saja sampai keberaniannya terkumpul? Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita berhijab kain katun sederhana keluar, sambil membawa sebuah botol air minum, dan tas sekolah kecil bermotif luar angkasa. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki berlari keluar dari dalam rumah, mengenakan seragam olahraga sekolah dasar. Ibu, lihat, aku sudah pakai sepatu sendiri, teriak anak itu dengan bangga. Raina merasa dunia berhenti berputar. Wajah anak itu, matanya yang bulat, garis rahangnya, bahkan cara dia tersenyum. Semuanya adalah bayangan cermin dari foto masa kecil Raina dan almarhum kekasihnya. Itu dia. Itu Bumi. Wanita yang dipanggil, Ibu, itu Aisyah berlutut dan mengacak rambut Bumi dengan penuh kasih. Anak ibu hebat sekali. Sini, biar ibu rapikan tali sepatunya supaya tidak jatuh saat lari nanti. Raina mencengkeram kemudi mobilnya kuat-kuat. Air matanya jatuh tanpa permisi. Pemandangan itu seharusnya indah. Namun bagi Raina, itu adalah siksaan. Seharusnya dialah yang berlutut di sana. Seharusnya dialah yang mengikat tali sepatu itu. Siapa wanita itu? Beraninya dia mengambil tempatku? Batin Raina bergejolak. Amarah mulai menutupi rasa harunya. Raina membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Ia berjalan mendekat ke arah pagar, tepat saat Aisyah dan Bumi hendak menuju motor yang terparkir di halaman. Permisi, suara Raina parau, namun cukup tegas untuk menghentikan langkah mereka. Aisyah menoleh, menatap Raina dengan dahi berkerut namun tetap ramah. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Cari siapa ya, Mbak? Raina tidak menjawab. Matanya terkunci pada Bumi yang kini berdiri di belakang kaki Aisyah, menatap Raina dengan rasa ingin tahu. Bumi tersenyum kecil pada Raina, sebuah senyuman polos yang justru membuat dada Raina terasa seperti dibelah sembilu. Hai, sayang. Siapa namamu? Tanya Raina, mengabaikan pertanyaan Aisyah. Nama saya Bumi, Tante, jawab anak itu sopan. Bumi? Nama yang bagus sekali, suara Raina bergetar. Ia ingin sekali meraih anak itu ke dalam pelukannya, mencium aromanya, dan membisikkan bahwa dia adalah ibunya. Aisyah yang mulai merasa ada yang tidak beres, menarik Bumi sedikit lebih dekat ke arahnya. Maaf, Mbak ini siapa ya? Sepertinya saya baru melihat Mbak di lingkungan sini. Raina mengalihkan pandangannya ke Aisyah. Sorot mata Raina berubah menjadi tajam dan dingin. Aku Raina. Dan aku di sini untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku sejak 7 tahun yang lalu. Aisyah tampak bingung. Maksud Mbak apa ya? Milik apa? Anak itu, Raina menunjuk Bumi dengan telunjuk yang gemetar. Anak yang kamu panggil Bumi itu, dia bukan anakmu, Aisyah. Dia anakku. Dia darah dagingku yang kalian ambil dariku.
Wajah Aisyah seketika berubah pucat pasi. Ia memeluk Bumi dengan sangat erat, seolah-olah Raina adalah pemangsa yang hendak menerkam. Mbak bicara apa? Ini anak saya. Saya yang melahirkan dia, saya yang membesarkan dia. Bohong. Kamu tidak melahirkan dia. Kamu membelinya dari ibuku dan Bei Inah. Aku punya buktinya, Aisyah. Aku punya semua catatan medis dan saksi yang akan membuktikan bahwa kamu adalah pencuri. Ibu, tante itu kenapa marah-marah? Aku takut. Bu, Bumi mulai menangis, menyembunyikan wajahnya di balik baju Aisyah. Melihat Bumi menangis, Aisyah seolah mendapatkan kekuatan tambahan. Mbak, saya tidak tahu siapa Mbak dan apa motif Mbak datang ke sini. Tapi saya minta Mbak pergi sekarang juga. Jangan ganggu anak saya. Aku tidak akan pergi sampai aku membawa Bumi bersamaku. Raina mencoba membuka pagar, namun Aisyah dengan cepat menguncinya dari dalam. Pergi, Mbak. Atau saya teriak minta tolong pada warga. Mas Haikal. Mas. Aisyah berteriak memanggil suaminya yang sedang berada di dalam rumah. Pintu rumah kembali terbuka, dan seorang pria bertubuh tegap, Haikal, lari keluar dengan raut wajah cemas. Ada apa? Yah? Kenapa Bumi menangis? Aisyah menunjuk Raina dengan tangan gemetar. Mas, wanita ini, dia bilang dia mau ambil Bumi. Dia bilang Bumi anaknya. Haikal menatap Raina dengan tajam. Ada kilatan keterkejutan di matanya, seolah-olah ketakutan terbesarnya selama bertahun-tahun kini berdiri tepat di depannya. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang meski tangannya mengepal. Mbak, tolong pergi dari sini. Kita bicarakan ini baik-baik nanti, tapi tidak di depan anak saya, ujar Haikal dengan nada rendah namun penuh penekanan. Anakmu? Kamu juga pembohong, Haikal. Kalian semua pembohong. Raina berteriak histeris di depan pagar. Dengar Bumi, tante ini ibumu, ibu kandungmu. Mas, bawa Bumi masuk. Sekarang, perintah Aisyah pada suaminya. Haikal segera menggendong Bumi yang menangis histeris dan membawanya masuk ke dalam rumah. Aisyah berdiri di depan pintu, menatap Raina dengan air mata yang mulai mengalir. Kamu boleh punya bukti apapun, Raina. Tapi bagiku, Bumi adalah napasku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil napas dari tubuhku tanpa membunuhku terlebih dahulu. Ujar Aisyah pelan namun sangat tajam, sebelum akhirnya ia masuk dan membanting pintu depan. Raina berdiri mematung di depan pagar kayu itu. Suara tangisan Bumi masih terngiang di telinganya. Ia gagal. Pertemuan pertama yang ia bayangkan akan penuh haru, justru berubah menjadi mimpi buruk yang membuat anaknya sendiri ketakutan padanya. Aku akan kembali, Aisyah, bisik Raina dengan dendam yang membara. Dan saat aku kembali nanti, aku akan memastikan kalian merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan selama 7 tahun ini. Suasana di dalam rumah Haikal dan Aisyah mendadak mencekam. Bumi sudah tertidur karena kelelahan menangis, namun isak kecilnya masih terdengar sesekali dalam tidurnya. Aisyah duduk di samping tempat tidur Bumi, menggenggam tangan kecil itu seolah takut jika ia melepasnya sedetik saja, Bumi akan menghilang ditiup angin. Tubuh Aisyah menggigil hebat, wajahnya pucat pasi, dan tatapan matanya kosong mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Dia akan kembali, Mas. Wanita itu akan kembali, bisik Aisyah saat Haikal masuk ke kamar dengan segelas air hangat. Haikal duduk di tepi ranjang, merangkul bahu istrinya yang kaku. Tenanglah, Yah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga kita. Aku akan mengurus semuanya. Mengurus bagaimana? Dia bilang dia punya bukti. Mas, kalau dia ke pengadilan, kalau dia bawa polisi, bagaimana dengan kita? Aku tidak bisa hidup tanpa Bumi, Mas. Lebih baik aku mati daripada melihat Bumi dibawa pergi. Aisyah mulai histeris, suaranya tertahan agar tidak membangunkan Bumi. Aku akan menemuinya, ujar Haikal singkat. Keputusannya sudah bulat. Aku harus tahu apa yang dia inginkan. Kita tidak bisa diam saja seperti ini. Malam itu, di sebuah kafe remang-remang di pinggiran kota, Raina duduk menunggu dengan gelisah. Ia sudah menduga Haikal akan menghubunginya melalui nomor telepon yang ia tinggalkan di pagar rumah tadi pagi. Saat pintu kafe terbuka dan sosok Haikal muncul, Raina menegakkan punggungnya.
Ia memasang topeng dingin, meski hatinya masih perih mengingat tangisan Bumi. Haikal duduk di hadapan Raina tanpa memesan apapun. Ia menatap Raina dalam diam, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan di balik mata wanita yang terlihat sangat terluka itu. "Apa yang kamu inginkan, Raina?" "Uang?" tanya Haikal langsung pada intinya. Raina tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Uang? Kamu pikir aku kekurangan uang? Aku seorang fotografer internasional, Haikal. Aku punya segalanya, kecuali satu hal yang kalian curi dariku, anakku. Kami tidak mencurinya. Kami mengadopsinya secara resmi melalui panti asuhan 7 tahun lalu. Kami punya dokumen legal, kami membayar biaya administrasi yang sah. Kami tidak pernah tahu kalau bayinya diserahkan tanpa persetujuan ibunya." Haikal membela diri dengan suara rendah yang tegas. "Resmi? Ibumu dan asistennya memberikan anak itu padamu dengan imbalan, donasi, besar ke yayasan mereka, kan? Itu bukan adopsi, Haikal. Itu transaksi. Dan hukum akan melihatnya sebagai perdagangan anak karena aku, ibu kandungnya, tidak pernah menandatangani surat penyerahan apapun." Haikal terdiam. Ia tahu ada celah hukum yang sangat berbahaya di sana. "Raina, dengar. Bumi tidak tahu apa-apa. Baginya, Aisyah adalah dunianya. Kamu lihat sendiri tadi pagi, kan? Kamu hanya membuatnya ketakutan. Apa kamu tega menghancurkan mental anak sekecil itu hanya demi egomu?" "Ego? Kamu bilang kerinduan seorang ibu selama 7 tahun adalah ego?" "Aku melewatkan kata pertama yang dia ucapkan, aku melewatkan langkah pertamanya, aku tidak ada di sana saat dia tumbuh gigi. Dan itu semua karena kalian." Raina menggebrak meja, membuat beberapa pengunjung menoleh. "Tapi Aisyah ada di sana untuk itu semua, Raina." Saat Bumi demam kejang di tengah malam, Aisyah yang terjaga sambil menangis di sajadahnya. Saat Bumi jatuh dan berdarah, Aisyah yang mengobati lukanya. "Kamu memang memberikan darahmu, tapi Aisyah memberikan seluruh hidupnya untuk Bumi." Raina terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca namun ia segera menghapusnya. "Itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia adalah anakku. Aku ingin Bumi kembali. Aku ingin dia tinggal bersamaku. Beri kami waktu." Suara Haikal melunak, hampir terdengar seperti memohon. Aisyah sangat terguncang. Dia tidak bisa makan, dia terus mengigau. "Jika kamu memaksa mengambil Bumi sekarang, kamu akan membunuh 2 orang sekaligus. Beri kami waktu untuk menjelaskan pelan-pelan pada Bumi." "Berapa lama? 1 tahun? 10 tahun? Aku tidak punya banyak waktu lagi, Haikal. Aku ingin dia tahu siapa aku," ujar Raina dengan nada yang mulai bimbang. "Mulailah dengan menjadi temannya. Jangan datang sebagai ibu yang menakutkan. Datanglah sebagai tamu, sebagai tante. Biarkan dia mengenalmu tanpa rasa takut. Jika dia sudah nyaman, kita bicara lagi soal masa depan." Raina menatap Haikal dengan ragu. Ada kebencian di sana, namun ada juga secercah rasa logis yang tersisa. Ia tidak ingin Bumi membencinya seumur hidup. "Baik. Aku akan datang besok sore sebagai Tante Raina. Tapi jangan harap aku akan menyerah. Jika aku melihat kalian mencoba melarikan diri atau menjauhkan Bumi dariku, aku tidak akan segan-segan melibatkan polisi dan media massa." Raina berdiri dan meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Sementara itu, Haikal masih terduduk lemas di kursinya. Ia tahu, kesepakatan ini hanyalah awal dari perang dingin yang lebih besar. Ia harus pulang dan meyakinkan Aisyah, yang mungkin akan merasa bahwa mengizinkan Raina masuk rumah adalah awal dari kehancuran mereka. Di rumah, Aisyah masih duduk di pojok kamar, memeluk sajadahnya. Ia terus berbisik, "Jangan ambil Bumi, ya Allah, jangan ambil Bumi." Air matanya membasahi kain suci itu, menandakan awal dari penderitaan panjang seorang ibu yang merasa dunianya sedang dipertaruhkan. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Haikal. Aisyah berdiri di balik jendela, tangannya meremas gorden dengan kuat hingga buku jarinya memutih. Di luar, sebuah mobil mewah berhenti. Raina turun dengan anggun, membawa sebuah kotak besar yang dibungkus kertas kado cerah. "Dia datang, Mas."
Wanita itu benar-benar datang. Suara Aisyah bergetar, penuh ketakutan. Haikal menghampiri istrinya, mengelus pundaknya lembut. Ingat kesepakatan kita, Yah. Hanya sebagai tamu. Sebagai teman, kita harus tenang demi Bumi. Kalau kita tegang, Bumi akan curiga. Aisyah hanya mengangguk lemah, meski hatinya menjerit ingin mengunci pintu rapat-rapat. Saat bel berbunyi, Haikal membukakan pintu. Raina melangkah masuk dengan senyum yang dipaksakan. Harum parfumnya yang mahal seketika memenuhi ruang tamu yang biasanya hanya beraroma masakan rumah. "Selamat sore," sapa Raina, matanya langsung menyapu ruangan mencari sosok yang ia rindukan. "Sore. Silakan duduk, Mbak Raina," jawab Aisyah dengan suara kaku. Ia berusaha keras menjaga sopan santun, meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa permusuhan. Tak lama kemudian, Bumi keluar dari kamarnya dengan ragu-ragu. Begitu melihat Raina, ia bersembunyi di balik kaki Haikal. Ingatan tentang wanita yang berteriak di depan pagar kemarin masih membuatnya takut. "Bumi, sayang, ini Tante Raina. Ingat kan? Tante yang kemarin salah paham. Sekarang Tante datang mau minta maaf dan bawa hadiah buat Bumi." Haikal mencoba mencairkan suasana. Raina berlutut, menyamakan tingginya dengan Bumi. Ia membuka kotak kado itu. Isinya adalah sebuah kamera instan terbaru dan perlengkapan menggambar profesional. "Tante dengar Bumi suka menggambar? Tante juga suka mengambil foto. Mungkin kapan-kapan kita bisa ambil foto bersama." Mata Bumi berbinar melihat kamera itu. Rasa ingin tahunya perlahan mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat selangkah, lalu 2 langkah. "Ini untuk aku, Tante." "Iya, untuk anak hebat seperti Bumi," jawab Raina lembut, suaranya hampir pecah karena haru. Untuk pertama kalinya, ia bisa menyentuh ujung jari Bumi saat memberikan kamera itu. Aisyah yang melihat pemandangan itu merasa dadanya seperti diremas. Kecemburuan yang hebat membakar hatinya. Ia melihat bagaimana Raina dengan mudahnya memikat perhatian Bumi dengan barang-barang mahal, sesuatu yang selama ini mereka batasi agar Bumi tumbuh sederhana. "Bumi, taruh dulu hadiahnya. Sekarang waktunya makan sore. Ibu sudah buatkan sup ayam kesukaan Bumi," potong Aisyah dengan nada yang sedikit tajam. "Tapi Bu, aku mau coba kameranya dulu," rengek Bumi. "Bumi, dengar kata Ibu." Suara Aisyah meninggi, membuat suasana mendadak hening. Raina berdiri, menatap Aisyah dengan senyum sinis. "Kenapa, Aisyah? Takut kalau Bumi lebih suka hadiah dariku daripada sup buatanmu?" "Jaga bicara Mbak Raina. Ini rumah saya, dan di sini ada aturan," balas Aisyah, napasnya mulai memburu. Haikal segera menengahi. Sudah. Kita makan bersama saja. Mbak Raina, silakan bergabung kalau tidak keberatan." Di meja makan, perang dingin itu berlanjut. Raina terus mengajak Bumi mengobrol tentang hobinya, tentang tempat-tempat indah yang pernah ia kunjungi sebagai fotografer. Bumi mendengarkan dengan antusias, sesekali tertawa lepas. Setiap tawa Bumi adalah luka baru bagi Aisyah. Ia merasa seperti orang asing di meja makannya sendiri. "Tante tahu tempat yang banyak burung pelikannya? Aku mau ke sana," seru Bumi gembira. "Tentu, nanti Tante antar ya. Kita bisa pergi akhir pekan ini," sahut Raina cepat, matanya melirik ke arah Aisyah seolah sedang memenangkan sebuah kompetisi. Aisyah membanting sendoknya ke piring, menimbulkan suara denting yang nyaring. "Tidak bisa. Akhir pekan ini Bumi harus pergi ke rumah neneknya. Dan saya tidak mengizinkan Bumi pergi dengan orang asing." Raina meletakkan garpunya pelan, menatap Aisyah dengan tajam. "Orang asing? Kamu lupa siapa yang punya hubungan darah di sini, Aisyah? Darah lebih kental daripada sup ayammu itu." "Cukup." Haikal membentak, suaranya menggelegar di ruang makan. "Bumi, masuk ke kamar sekarang. Bawa hadiahmu." Bumi, yang ketakutan melihat pertengkaran itu, segera lari ke kamarnya sambil menangis. Begitu Bumi hilang di balik pintu, Aisyah langsung berdiri dan menunjuk ke arah pintu keluar. "Pergi dari sini, Raina. Kamu datang hanya untuk merusak kebahagiaan anakku. Kamu tidak peduli pada mentalnya, kamu hanya peduli pada keinginanmu untuk menang." Raina berdiri dengan tenang, meski matanya berkilat amarah.
Aku tidak merusak apapun. Aku hanya mengambil kembali apa yang kamu ambil dariku. Lihat anak itu, Aisyah. Dia punya bakat seni yang sama denganku. Dia adalah aku. Dan cepat atau lambat, dia akan menyadari siapa ibu yang sebenarnya. Keluar, teriak Aisyah histeris. Ia mulai melempar serbet ke arah Raina. Raina berjalan menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berbalik. Haikal, ingatkan istrimu. Semakin dia menjauhkan Bumi dariku, semakin keras aku akan berjuang di pengadilan. Dan kalian tahu siapa yang akan menang. Setelah Raina pergi, Aisyah jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa Bumi mulai menjauh darinya, tertarik oleh gemerlap dunia yang ditawarkan Raina. Malam itu, Aisyah jatuh pingsan karena tekanan batin yang luar biasa, membuat Haikal harus memanggil dokter ke rumah di tengah malam yang sunyi. Suasana rumah yang biasanya hangat dengan tawa Bumi kini berubah menjadi sunyi dan mencekam. Aisyah terbaring lemah di ranjang dengan kompres di dahi, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Haikal duduk di tepi tempat tidur, menggenggam surat panggilan dari pengadilan yang baru saja diantarkan oleh kurir pagi tadi. Raina tidak main-main. Ia tidak lagi datang dengan kotak kado atau senyuman manis. Kali ini, ia datang dengan kekuatan hukum. Dia menggugat hak asuh penuh. Mas, suara Aisyah nyaris hilang, serak karena lelah. Bagaimana bisa? Kita punya surat adopsi, Mas. Kita orang tua sahnya di mata negara. Haikal mengusap wajahnya dengan kasar. Masalahnya bukan di surat adopsi kita, yah, tapi di proses awalnya. Pengacara Raina menemukan bukti bahwa surat penyerahan bayi dari panti asuhan itu cacat hukum, karena tidak ada tanda tangan ibu kandung. Di mata hukum, Raina dianggap tidak pernah melepaskan haknya. Sementara itu, di sebuah kantor pengacara mewah di pusat kota, Raina duduk menghadap jendela besar yang menampilkan gedung-gedung tinggi. Di depannya duduk Danu, pengacara papan atas yang dikenal dingin dan tak pernah kalah. Semua sudah siap, Raina. Kita punya bukti tes DNA yang bisa kita ajukan kapan saja, dan saksi dari klinik lama sudah berhasil kita amankan, ujar Danu sambil merapikan berkas. Tapi ingat, ini akan menjadi perang yang panjang dan kotor. Media mungkin akan mencium ini. Apa kamu siap? Raina menatap pantulan dirinya di kaca. Aku sudah kehilangan 7 tahun, Danu. Aku tidak peduli seberapa kotor perang ini, selama Bumi kembali ke tanganku. Aku ingin dia mendapatkan pendidikan terbaik, fasilitas terbaik, dan kehidupan yang seharusnya dia miliki sejak lahir. Namun, di sisi lain kota, Bumi mulai merasakan ada yang aneh. Anak sekecil itu memiliki intuisi yang tajam. Ia tidak lagi melihat ibunya tersenyum. Ia tidak lagi mendengar ayahnya bercanda saat sarapan. Sore itu, saat Haikal sedang melamun di teras, Bumi menghampirinya sambil membawa kamera instan pemberian Raina. Ayah, Tante Raina itu siapa sebenarnya? Haikal tertegun. Ia mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dia teman lama keluarga, Bumi. Kenapa tanya begitu? Kemarin waktu di sekolah, aku lihat foto Tante Raina di majalah seni punya guru lukisku. Di situ tertulis namanya Raina Pramudya. Terus, aku lihat foto masa kecil Tante Raina di internet, wajahnya mirip sekali denganku. Yah. Teman-temanku bilang aku seperti fotokopinya. Haikal merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak menyangka Bumi akan mencari tahu sejauh itu. Bumi, dengar ayah. Wajah mirip itu biasa. Yang penting adalah siapa yang sayang dan jaga Bumi setiap hari, kan? Tapi kenapa ibu menangis setiap kali aku pegang kamera ini? Kenapa ibu takut kalau aku bicara soal Tante Raina? Suara Bumi mulai bergetar. Apa Tante Raina mau bawa aku pergi? Apa aku bukan anak ibu Aisyah? Haikal memeluk Bumi erat-erat, mencoba menyembunyikan getaran di tubuhnya sendiri. Bumi anak ayah dan ibu. Selamanya akan begitu. Keesokan harinya, Raina nekat menjemput Bumi di sekolah tanpa izin Haikal dan Aisyah. Saat bel pulang berbunyi, Raina sudah berdiri di depan gerbang dengan mobil mewahnya. Begitu melihat Bumi, ia langsung melambaikan tangan. Bumi, Tante mau ajak Bumi makan es krim paling enak di kota ini. Mau? Bumi ragu, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia masuk ke mobil Raina.
Di dalam mobil, Raina menunjukkan sebuah album foto lama. Foto-foto bayi yang sangat mirip dengan Bumi. Lihat ini, Bumi. Ini foto saat kamu baru lahir. Tante yang mengambil foto ini, ujar Raina dengan suara lembut yang manipulatif. Ini aku? Kenapa fotonya ada di tante? Tanya Bumi bingung. Karena dulu tante dan Bumi sangat dekat. Tante adalah orang pertama yang memeluk Bumi saat Bumi datang ke dunia ini. Raina menatap mata Bumi, mencari pengakuan. Bumi merasa tidak, kalau kita punya ikatan yang kuat. Bumi terdiam, menatap foto-foto itu. Kalau tante sayang aku, kenapa tante baru datang sekarang? Kenapa Ibu Aisyah sedih kalau ada tante? Raina menggenggam tangan Bumi. Karena ada orang jahat yang memisahkan kita, sayang. Dan tante di sini untuk menghentikan kesedihan itu. Tiba-tiba, mobil Haikal mengerem mendadak di depan mobil Raina, menghalangi jalan. Haikal keluar dengan wajah merah padam, diikuti Aisyah yang turun dengan langkah terhuyung-huyung. Raina, turunkan Bumi sekarang juga. Kamu sudah melampaui batas. Ini penculikan, teriak Haikal sambil menggedor kaca mobil. Raina membuka pintu dengan tenang. Penculikan? Aku hanya mengajak anakku makan es krim. Kalian yang berlebihan. Aisyah langsung menarik Bumi keluar dari mobil dan memeluknya dengan histeris. Bumi, kamu tidak apa-apa? Jangan pernah pergi dengan dia lagi, nak. Ibu mohon. Ibu, Tante Raina bilang dia yang memelukku pertama kali saat aku lahir. Apa itu benar, Bu? Tanya Bumi dengan tatapan menuntut penjelasan. Aisyah membeku. Pertanyaan itu seperti belati yang menghujam jantungnya. Ia menatap Raina yang berdiri dengan senyum kemenangan. Di depan gerbang sekolah, di hadapan banyak orang tua murid yang mulai berbisik, rahasia 7 tahun itu mulai retak dan hancur berkeping-keping. Bumi, kita pulang sekarang, ujar Haikal sambil menarik istri dan anaknya masuk ke mobil. Raina berteriak dari kejauhan, sampai jumpa di pengadilan. Haikal, besok, seluruh dunia akan tahu siapa ibu kandung Bumi yang sebenarnya. Malam itu, perang urat syaraf resmi berubah menjadi perang terbuka. Aisyah pingsan lagi, dan kali ini ia harus dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya melonjak drastis. Di tengah hiruk-pikuk ruang IGD, Bumi duduk sendirian di kursi tunggu, memegang kamera instan pemberian Raina dengan tatapan kosong, menyadari bahwa dunianya tidak akan pernah sama lagi. Lantai dingin pengadilan negeri menjadi saksi bisu pertemuan dua kubu yang saling menghunuskan ego. Raina hadir dengan setelan blazer hitam yang kaku, didampingi Danu dan tim hukumnya yang tampak sangat siap tempur. Di sisi lain, Haikal duduk sendirian di kursi kayu panjang. Aisyah tidak bisa hadir. Ia masih terbaring lemah di ruang perawatan rumah sakit dengan selang infus yang menusuk kulitnya yang pucat. Di mana istrimu? Haikal? Takut menghadapi kenyataan, sindir Raina saat mereka berpapasan di koridor. Haikal menatap Raina dengan mata yang merah karena kurang tidur. Aisyah sedang berjuang untuk hidupnya, Raina. Dan itu semua karena tekanan yang kamu berikan. Apa kamu puas sekarang? Aku akan puas saat Bumi pulang ke rumah yang seharusnya. Balas Raina dingin sebelum melangkah masuk ke ruang sidang. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan yang sangat menyudutkan keluarga Haikal. Pengacara Raina membeberkan bukti-bukti administrasi panti asuhan yang tidak sinkron, menunjukkan bahwa perpindahan tangan Bumi 7 tahun lalu adalah tindakan ilegal. Ruang sidang terasa semakin sempit saat hakim meminta Bumi untuk masuk ke dalam ruang mediasi tertutup, sebuah prosedur untuk mendengar suara anak di bawah umur. Bumi masuk dengan langkah kecil, wajahnya tampak bingung dan takut. Ia menatap Haikal yang memberikan anggukan penyemangat dari kejauhan, lalu melirik Raina yang menatapnya dengan ambisi yang meluap. Di dalam ruangan tertutup, hanya ada Bumi, hakim anak, dan seorang psikolog. Bumi, jangan takut. Tante hanya ingin mengobrol, ujar sang psikolog dengan lembut. Bumi tahu kenapa kita semua ada di sini. Bumi menunduk, memainkan jemarinya. Karena Tante Raina bilang dia ibu kandungku. Dan Ibu Aisyah menangis terus. Bumi sayang sama Ibu Aisyah? Tanya hakim. Sayang sekali. Ibu Aisyah yang mengobati luka kalau aku jatuh. Ibu yang membacakan buku cerita setiap malam, jawab Bumi, suaranya mulai bergetar. Tapi Tante Raina juga baik. Dia kasih aku kamera.
Dia bilang aku mirip sama dia. Di luar ruangan, ketegangan memuncak. Danu, pengacara Raina, mulai menghadirkan saksi ahli yang menyatakan bahwa secara psikologis, anak memiliki hak untuk mengetahui asal-usul biologisnya, dan bahwa tinggal bersama ibu kandung yang mapan secara ekonomi akan menjamin masa depan bumi. Keberatan, Yang Mulia, potong pengacara Haikal. Kesejahteraan anak tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari ikatan emosional yang sudah terbentuk selama 7 tahun. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka. Haikal menerima telepon darurat. Wajahnya seketika berubah pasi. "Apa? Aisyah kritis?" bisiknya dengan suara yang terdengar ke seluruh ruangan. Raina tertegun sejenak, ada kilatan rasa bersalah di matanya, namun ia segera menepisnya. Ia menganggap itu mungkin hanya taktik Haikal untuk mendapatkan simpati hakim. Hakim mengetuk palu untuk menunda sidang selama 1 jam. Haikal tidak peduli lagi dengan prosedur. Ia lari keluar menuju rumah sakit, namun langkahnya terhenti saat Bumi keluar dari ruang mediasi dan memeluk kakinya. "Ayah, aku mau ketemu ibu. Aku mau ketemu ibu Aisyah." Tangis Bumi pecah. Raina mendekat, mencoba menyentuh bahu Bumi. "Bumi, dengar tante. Ibu Aisyah sedang istirahat. Nanti kita jenguk, ya?" "Nggak mau, tante bohong." Bumi menepis tangan Raina dengan kasar. "Gara-gara tante, ibu jadi sakit. Aku nggak mau kamera ini lagi. Aku mau ibu." Bumi melempar kamera instan pemberian Raina ke lantai, hingga retak berkeping-keping. Raina terpaku, melihat benda itu hancur seolah melihat usahanya untuk memenangkan hati Bumi ikut hancur. Haikal langsung menggendong Bumi dan berlari menuju parkiran. Raina berdiri mematung di tengah koridor pengadilan yang sepi. Kata-kata Bumi, "Gara-gara tante, ibu jadi sakit," terus bergaung di kepalanya. Untuk pertama kalinya, Raina merasa bahwa kemenangan hukum yang sedang ia kejar mungkin akan menjadi kekalahan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Sesampainya di rumah sakit, Haikal dan Bumi menemukan Aisyah sedang dalam penanganan darurat. Melalui kaca ruang ICU, mereka melihat dokter mencoba menstabilkan detak jantung Aisyah yang melemah di monitor. Bumi menempelkan tangannya di kaca, menangis sesenggukan. "Ibu, ibu bangun. Bumi di sini. Bumi nggak akan pergi sama siapa-siapa. Bumi cuma mau sama ibu." Raina, yang ternyata mengikuti mereka dari belakang, berdiri di kejauhan koridor rumah sakit. Ia melihat pemandangan itu, seorang ayah dan anak yang hancur karena tindakannya. Ia melihat monitor jantung yang berbunyi tit-tit secara tidak teratur. Di ujung sajadah yang ia temukan di tas Aisyah yang tertinggal di kursi tunggu, Raina melihat sebuah catatan kecil. "Ya Allah, jika Bumi memang harus kembali pada ibunya, kuatkan hatiku, tapi jangan biarkan Bumi kehilangan cintanya." Raina jatuh terduduk di kursi rumah sakit, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Aisyah bukan hanya mencintai Bumi, tapi Aisyah telah menjadi napas bagi anak itu. Dan dengan mencoba mencabut napas itu, Raina sedang membunuh anaknya pelan-pelan. Lorong rumah sakit terasa begitu panjang dan dingin. Bau disinfektan yang tajam seakan menusuk hingga ke relung paru-paru Raina. Di depan ruang ICU, Bumi masih setia menempelkan wajahnya pada kaca, sementara Haikal terduduk di lantai dengan kepala tertunduk dalam. Monitor jantung di dalam ruangan itu masih berbunyi tidak keruan, menandakan nyawa Aisyah sedang berada di ambang perbatasan. Raina berjalan perlahan, langkah kakinya yang biasanya tegas kini terasa berat. Ia berhenti tepat di belakang Bumi. Anak itu menoleh, matanya yang sembab menatap Raina dengan sorot yang tidak lagi berisi rasa ingin tahu, melainkan keputusasaan. "Tante, tolong bilang sama Tuhan, jangan ambil ibu," bisik Bumi parau. "Tante kan orang hebat, punya banyak uang, punya segalanya. Tante bisa selamatkan ibu, kan?" Kalimat polos itu menghantam jantung Raina lebih keras daripada palu hakim di pengadilan. Ia sadar, segala kesuksesan dan hartanya tidak berarti apa-apa di depan maut yang sedang mengintai wanita yang dianggap Bumi sebagai napas hidupnya. Raina menatap ke dalam ruangan. Ia melihat sosok Aisyah yang tak berdaya, dikelilingi kabel dan selang. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata Inah, "Bayi itu hidup, Non." Raina menginginkan Bumi hidup. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa untuk memiliki Bumi,
ia harus menghancurkan kehidupan orang lain yang telah menjaga amanah itu dengan nyawa. Raina merogoh tasnya, mengambil dokumen gugatan hak asuh yang tadi ia pegang dengan penuh ambisi. Ia menatap kertas itu lama, lalu dengan tangan yang gemetar, ia merobeknya menjadi serpihan kecil di depan mata Haikal yang baru saja mendongak. "Raina, apa yang kamu lakukan?" tanya Haikal bingung. "Aku melepaskan semuanya." "Haikal," suara Raina bergetar. "Aku tidak bisa membangun kebahagiaanku di atas nisan wanita yang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk anakku." Raina berlutut di samping Bumi. "Bumi, Tante minta maaf. Tante janji, Ibu Aisyah akan bangun. Ibu harus bangun karena Bumi membutuhkannya." Seolah ada keajaiban yang terjadi, dokter keluar dari ruang ICU dengan raut wajah yang sedikit lebih tenang. Krisisnya lewat. Detak jantungnya mulai stabil. Ini benar-benar mukjizat, seolah dia mendengar suara kalian. Tangis Haikal pecah. Ia segera masuk ke dalam ruangan saat diizinkan, diikuti oleh Bumi yang langsung menggenggam jari pucat Aisyah. Raina hanya berdiri di ambang pintu. Ia melihat Aisyah perlahan membuka mata, hal pertama yang ia cari adalah tangan Bumi. Aisyah tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kemenangan cinta, bukan kemenangan hukum. Beberapa hari kemudian, di taman rumah sakit yang tenang, Aisyah duduk di kursi roda, ditemani oleh Haikal. Raina datang menghampiri mereka, kali ini tanpa pengacara, tanpa ego, dan tanpa setelan blazer hitam yang kaku. Ia mengenakan gaun bunga-bunga yang lembut. "Aku akan kembali ke Jakarta besok," ujar Raina pelan. "Aku sudah mencabut semua tuntutan. Di mata hukum dan di mata dunia, kalian adalah orang tua Bumi." Aisyah menatap Raina dengan haru. "Raina, aku tidak pernah bermaksud merebutnya darimu." "Aku tahu sekarang, Aisyah," potong Raina dengan senyum tulus yang pertama kalinya muncul. 7 tahun lalu, aku melahirkannya. Tapi kamulah yang menghidupkannya. Kamu adalah ibu yang dia pilih dalam setiap doanya." Raina memanggil Bumi yang sedang bermain di kejauhan. Bumi mendekat dengan ragu. Raina mengeluarkan sebuah album foto baru. Bukan foto bayi, melainkan foto-foto Bumi yang ia ambil secara diam-diam selama beberapa minggu ini. "Bumi, Tante harus pergi jauh untuk bekerja. Tapi Tante ingin Bumi tahu, kalau di suatu tempat, ada seseorang yang sangat bangga melihat Bumi tumbuh besar. Bolehkah Tante sekali saja memeluk Bumi sebagai seorang teman?" Bumi menatap Aisyah, dan Aisyah mengangguk sambil tersenyum. Bumi menghambur ke pelukan Raina. Untuk pertama kalinya, Raina merasakan detak jantung anaknya di dadanya. Bau matahari dan aroma khas anak kecil yang selama 7 tahun hanya ia bayangkan, kini menjadi nyata. Air mata Raina jatuh, tapi kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata keikhlasan. "Terima kasih, Aisyah. Terima kasih sudah mencintainya lebih dari aku mencintai egoku," bisik Raina saat ia melepaskan pelukannya. Raina berjalan menuju mobilnya. Di spion, ia melihat Haikal merangkul Aisyah, dan Bumi melambaikan tangan ke arahnya. Ia kehilangan hak asuh, tapi ia memenangkan kedamaian. Di ujung sajadah yang kini ia bawa di dalam tasnya pemberian dari Aisyah sebagai tanda persaudaraan. Raina tahu bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta paling murni adalah membiarkan seseorang yang kita cintai berada di tempat di mana dia paling merasa bahagia. Langit senja memerah di ufuk barat, mengantar kepergian Raina. Cerita tentang dua ibu itu berakhir bukan dengan permusuhan, melainkan dengan sebuah janji, bahwa Bumi tidak akan pernah kekurangan cinta, karena ia memiliki 2 pasang doa yang akan selalu menjaganya di setiap sujud mereka.